Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Harlan, NPM 237580002. Nah, di sini saya akan mengerjakan yaitu di mata kuliah kecerdasan buatan pada TI, Teknologi Rekayasa. Nah, di sini penugasan SPM. Nah, di sini menggunakan dataset itu Titanic CSP. Nah, di sini di superset learning support vector machine. Nah, di sini tujuan penugasan yang pertama itu memahami konsep dasar dari algoritma support vector machining SPM. Nah, di sini yang kedua dapat menjelaskan secara lisan dan visual mengenai cara kerja SPM. Nah, di sini yang ketiga mampu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana menggunakan SPM dan dataset Titanic. Di sini menunjukkan hasil evaluasi performa model klasifikasi. Nah, di sini penugasan ini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah video penjelasan terkait. Nah, di sini kita langsung aja ke sini ke A, konsep dasar support vector machining. Nah, di sini yang pertama itu definisi dan tujuan. Nah, di sini definisi dan tujuan. Nah, di sini ada SPM sebagai algoritma spread learning untuk klasifikasi dan regresi. Nah, di sini support vector machining SPM adalah algoritma superset learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Namun, SPM paling sering digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Nah, tujuan utama SPM adalah mencari hyperlink terbaik yang memisahkan dua kelas data dan margin maksimum. Nah, lalu yang kedua ini komponen utama SPM. Nah, di sini di komponen utama SPM yaitu yang pertama itu hyperlink. Hyperlink garis batas keputusan yang memisahkan dua kelas. Nah, yang kedua itu ada margin. Jarak antara hyperlink dan titik data terdekat dari masing-masing kelas. Semakin besar margin, semakin baik pemisahan antara kelas. Lalu yang ketiga ada support vector. Di sini titik data yang paling dekat dengan hyperlink dan berperan penting dalam menentukan posisi hyperlink. Nah, lalu yang ketiga ini ada intuisi SPM. Nah, di sini bagaimana SPM menentukan batas regresi yang otomatis. Nah, di sini SPM akan mencoba mencari hyperlink yang maksimal margin antar kelas sehingga model menjadi lebih general dan tidak mudah overthinking. Nah, jika data tidak bisa dipisahkan secara learning, maka digunakan teknik kernel tricks. Nah, lalu yang keempat ini ada kernel trick. Nah, di sini menjelaskan bahwa SPM bisa mengenai data knowledge dan berfungsi karena learner RDP formulation. Di sini SPM dapat mengubah ruang fitur menjadi dimensi lebih tinggi agar data non linear bisa dipisahkan secara linear di ruang baru tersebut. Contoh kernel di sini yaitu linear untuk data yang linear sparse. Lalu yang RBF yaitu radian basic fungsional untuk data non linear umum digunakan. Lalu yang polynomial. Nah, di sini cocok untuk data dengan menghubungkan polinomial. Nah, lalu yang di sigmoid di sini menyerupai fungsi aktivitas dalam neural network. Nah, di sini yang kelima ini mengapa memilih SPM. Nah, di sini SPM efektif untuk dataset dengan jumlah fitur besar. Lalu yang kedua cocok untuk masalah klasifikasi biner. Nah, yang ketiga kinerja baik pada data yang tidak seimbang. Lalu yang keempat yaitu mendukung bagaimana kernel untuk berbagi tipe data. Nah, di sini penerapan SPM seperti kasus dataset Titanic. Nah, di sini kita deskripsi. Nah, di sini kita langsung aja buka Google Colab-nya. Sini. Oke.
cancel, lalu sini kita bikin file baru. Tunggu. Nah, di sini kita akan upload filenya itu dengan perintah from. Kita upload data CSV nya google.colab import file. Lalu di sini mengunggah file. Lalu di sini upload. Nah, di sini upload. Dengan file .conf. Nah, lalu di sini kita enter di sini. Di sini verifikasi nama file yang telah di-upload. Ini from file name in upload upload to right okay. Di sini kita print file itu kan file name telah di-upload. Nah, coba kita jalankan. Kita upload filenya. Oh, sini kurang titik 2.
kita jalankan from ini for sini print f fill sini dari sini dan tipu paste. Lalu kita jalankan. Nah, ini baru berhasil. Kita ke filenya belum kita download dulu. Oke, langsung saja kita upload filenya. Kita upload di sini di Titanic. Kita open. Dan di sini sudah berhasil. Lalu kita masukkan codingannya di sini codingnya sudah saya bikin, kita salin. Nah, lalu kita masukkan. Nah, ini data setnya sudah terupload. Lalu kita jalankan kodenya. Nah, baik, di sini hasil visualisasinya. Nah, di sini di hasil visualisasi ini akurasinya itu 79,88%. Nah, di sini cukup baik untuk model dasar. Nah, sini yaitu yang kedua itu confusion metric. Nah, di sini prediksi benar selamat yaitu 51. Lalu di sini prediksi benar tidak selamat yaitu 90. Nah, lalu di sini prediksi salah total 38. Nah, 28. Lalu di klasifikasi report di sini prediction dan recall. Untuk kelas selamat masih bisa ditingkatkan, model cenderung lebih baik dalam mengenai yang tidak selamat. Nah, di sini di evaluasi dan visualisasi hasil. Nah, di sini. Lalu kita ke aplikasi pernyataan diskusi. Nah, di sini aplikasi dan pernyataan diskusi. Yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperlink pada kasus ini Titanic. Bagaimana SPM menemukan dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidak seorang penumpang. Nah, di sini yang pertama itu apa itu hyperlink. Nah, di situ dan artinya dalam kasus Titanic. Nah, di sini di hyperlink adalah batas keputusan yang memisahkan antara penumpang yang diprediksi selamat dan tidak selamat. Nah, dalam kasus Titanic, model belajar dari fitur-fitur seperti jenis, kelamin, usia, dan kelas tiket untuk menentukan garis pemisahan yang optimal. Nah, lalu kedua ini mengapa scaling fitur penting sebelum menggunakan SPM. Di sini karena SPM sangat sensitif terhadap skala data. Jika tidak dinormalisasi, fitur seperti free yang skalanya besar bisa mendominasi jarak antara titik dalam penghitungan SPM. Lalu yang ketiga ini, apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model. Nah, dampak pemilihan kernel menentukan bagaimana SPM memisahkan data kernel linear
hanya bekerja pada data linear, sedangkan RBF dapat memisahkan data non-linear. Pemilihan kernel yang salah bisa menurunkan performa model. Lalu yang keempat itu bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam kualifikasi. Nah, sini yang pertama itu gunakan class width pada SPC. Lalu yang kedua itu oversampling atau undersampling. Nah, yang ketiga itu gunakan metrik evaluasi lain seperti F1 score, bukan hanya akurasi. Nah, yang kelima itu apa kelebihan dan keterbatasan SPM dibandingkan model lain. Di sini kelebihannya itu akurat di data kecil dan kompleks, bisa mengatasi data non-linear dengan kernel. Lalu kekurangannya itu adalah tidak efisien di data set besar dan sensitif terhadap pemilihan parameter dan kernel hasil. Nah, baik, di sini ini hasilnya, ini hasilnya. Baik, mungkin itu saja video dari saya atau penjelasan dari saya terkait penugasan superset linear support vector machine. Nah, itu baik, sekian saja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.